Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan, metode pembelajaran pendidikan Islam, evaluasi pengembangan dalam pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini sebagai sebuah sistem adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terkandung aspek tujuan, kurikulum, guru, metode, pendekatan, sarana prasarana, lingkungan, administrasi, dan sebagainya yang antara satu dan lainnya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terpadu. Dalam proses pendidikan Islam ini, pendekatan dan metode memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau misalkan metodenya itu bagus, metode pembelajarannya itu bagus, pasti ke anak-anaknya juga menyampaikannya enak gitu. Tapi sebaliknya jika metode itu tidak bagus, pasti akan boring. Bisa pindah. Nah, yang pertama itu ada pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan pendidikan berarti itu suatu proses kegiatan, perbuatan, dan cara mendekati bidang pendidikan sehingga mempermudah untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan. Nah, mengenai pendekatan dalam pendidikan Islam, Bukhari Umar dalam buku Hadis Tarbawi berpendapat bahwa pendekatan yang dipakai Rasulullah itu dalam pembelajaran diantaranya pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, dan pendekatan keteladanan. Nah, untuk pendekatan keteladanan itu mungkin kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, sikap-sikap Rasulullah yang baik-baiknya gitu. Ya, gitu. Oke. Alih dari. Nah, di sini ada beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu pendekatan Al-Quran dan Hadis. Nah, pendekatan ini itu menekankan pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis dan untuk membentuk karakter dan perilaku Islami. Yang kedua itu pendekatan integratif. Pendekatan ini mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran agama Islam dengan pelajaran agama umum untuk membentuk pemahaman yang holistik tentang kehidupan. Jadi pelajaran agama dan umum selaras. Terus yang ketiga, pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini mengajarkan nilai-nilai dalam konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Menerapkan prinsip-prinsip Islami dalam situasi nyata untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Yang keempat yaitu pendekatan interaktif. Pendekatan ini mendorong diskusi, tanya jawab, dan pertukaran ide antara guru dan peserta didik. Yang kelima, pendekatan pengalaman dan praktik. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung dalam menjalankan ibadah dan aktivitas Islami, mendorong peserta didik untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Contohnya yang tadi menjalankan ibadah itu, misalkan di sekolahnya ada praktek ibadah, terus itu juga bisa mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari ya. Terus yang keenam, pendekatan pembangunan karakter, memfokuskan pada
pembentukan karakter Islami yang mencakup etika, moralitas, kesabaran, dan keadilan. Yang ketujuh, pendekatan pengembangan spiritual. Nah, pengembangan aspek spiritual ini peserta didik melalui praktik ibadah, puasa, seperti sholat, puasa, dan zikir. Yang kedelapan, pendekatan keterampilan hidup, menyediakan keterampilan praktis yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada metode pembelajaran pendidikan Islam. Metode pembelajaran ini wajib ya, maksudnya untuk media pembelajaran gitu. Metode ini bisa jadi membuat apa ya? Kalau metodenya menarik seperti tadi, pasti enak ke peserta didik gitu cara menyampaikannya. Nah, di sini ada beberapa metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu talaki, membaca dan mendengarkan. Fokus pada membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran dan hadis dengan penuh penghayatan. Yang kedua, tafsir. Jadi peserta didik ini harus memahami makna dan konteks dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu. Terus yang ketiga, pembelajaran berbasis kisah dan contoh. Nah, kalau ini biasanya di sekolah yang Villa ini diajarkan, biasanya berbasis kisah itu contoh anak-anak itu disuruh buat menyampaikan cerita-cerita para nabi gitu. Jadi satu anak itu misalkan anak ini Nabi Adam, terus besoknya Nabi siapa gitu. Terus yang keempat, diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini mendiskusikan konsep-konsep keagamaan untuk merangsang pemikiran kritis. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan nilai dan ajaran Islam. Yang keenam, metode ceramah. Penyampaian informasi dan pemahaman melalui ceramah dari guru atau ustadz. Kalau di Villa itu biasanya kayak taklim gitu dalam metode ini. Terus yang ketujuh, pembelajaran interaktif, menggunakan media interaktif, teknologi, sumber daya online untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedelapan, pembelajaran pengalaman, melibatkan siswa dalam kegiatan langsung yang menciptakan pengalamannya terkait dengan nilai-nilai Islam. Yang kesembilan, pembelajaran berbasis masalah. Ini itu mendorong siswa untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Nanti yang pembelajaran berbasis masalah ini ada di strategi. Yang ke-10, pembelajaran keseharian, mengintegrasikan ajaran Islam dalam aktivitas sehari-hari untuk membentuk karakter Islami. Yang ke-11, penggunaan teknologi pendidikan, bisa berupa video pembelajaran, platform online, atau untuk memperkaya pengalaman belajarnya mereka. Selanjutnya,